Selamat pagi adik-adik, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan kuliah online pada blok 2.1, yaitu struktur mikroskopis kalix, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Tujuan pembelajaran pada kuliah online hari ini, pertama memahami struktur mikroskopis kalix mayor, kalix minor, pelvis ginjal, ureter, vesika urinaria, serta uretra. Jadi pada gambar ini kita pada kuliah 3 sudah mempelajari tentang kapsula Bowman atau korpuskul ginjal beserta dengan tubulus-tubulusnya. Nah, sekarang kita akan beralih mempelajari tentang aliran dari urin, mulai dari kalix minor, kalix mayor, renal pelvis, ureter, urinaria bladder atau vesika urinaria, dan juga uretra. Yang pertama kita akan bahas adalah kalix. Jadi setelah terbentuknya urin, dia akan dialirkan ke papilla renalis, menuju ke kalix minor, kemudian kalix mayor, pelvis ginjal, ureter, vesika urinaria, dan terakhir akan menuju uretra dan akan dikeluarkan melalui saluran genitalia. Kalix ada dua jenis, ada kalix minor dan kalix mayor. Untuk kalix minor, dia akan membentuk ruangan yang berbentuk corong. Mukosa dari kalix minor terdiri dari epitel transisional yang berperan sebagai barier atau sebagai sawar penjaga yang memisahkan urin dengan jaringan ikat interstisial di bawahnya. Lamina proprianya terdiri dari otot polos. Kalix mayor dan juga pelvis ginjal, struktur mikroskopis dari tiga struktur tersebut hampir sama, terdiri dari epitel transisional dengan jaringan ikat interstisial yang dipisahkan oleh barier dari epitel transisional, dan terdapat lamina propria yang terdiri dari otot polos. Jadi tidak ada yang membedakan struktur antara kalix minor, kalix mayor, dan pelvis ginjal. Untuk ureter, kita lihat ukurannya berdiameter 3-4 mm dengan panjang 25-30 cm. Mukosa ureter terdiri dari epitel transisional. Jadi epitelnya sama dengan epitel pada kalix mayor, kalix minor, serta pelvis ginjal. Terdiri dari lamina basalis serta lamina propria. Untuk muskularis dari ureter, dia ada dua bagian. 2/3-nya terdiri dari dua lapis otot polos, yaitu otot sirkular pada sisi luar dan dia tersusun longitudinal pada sisi dalam. Sepertiga bawah dari ureter, dia terdiri dari 3 lapisan otot polos, tersusun longitudinal pada bagian luar, sirkular pada bagian tengah, dan longitudinal pada bagian dalam. Ini adalah gambaran histologi dari ureter. Jika kita melakukan pemotongan secara melintang dari ureter, ini dipotong, bagian mukosanya dia terdiri dari epitel transisional. Ini kalau dilihat epitelnya bertumpuk antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ini adalah lamina proprianya. Lebih di dalam dia tersusun atas muskularis. Jadi muskularisnya terdiri dari otot polos. Kalau dia 2/3 atas, dia disusun oleh 2 otot polos yang tersusun berbeda, sedangkan sepertiga bawah dia disusun oleh 3 lapis otot polos yang tersusun juga berbeda. Kita lanjut ke bagian lebih di dalam, itu disebut dengan vesika urinaria. Vesika urinaria ini terdiri dari mukosa, lamina propria, muskularis, dan adventitia. Mukosa dari vesika urinaria dia berlipat-lipat dan juga terdiri dari epitel transisional.
Apabila vesika urinaria kita penuh, nah dia akan menegang sehingga menyebabkan epitelnya menjadi pipih. Sedangkan apabila vesika urinarianya kosong, jadi epitelnya akan tampak lebih tinggi. Kemudian pada vesika urinaria ada suatu daerah yang disebut dengan trigonum, dia berbentuk segitiga. Jadi mukosanya lebih halus dari mukosa lain dari vesika urinaria. Kemudian lamina propria terdiri dari bagian luar, terdiri dari jaringan ikat padat dan juga kolagen. Bagian lebih dalam terdiri dari jaringan ikat longgar, kolagen dan elastis. Nah, kemudian pada lamina propria terdapat orificium uretra yang memiliki kelenjar mukus yang berperan sebagai lumbrikan pada vesika urinaria. Untuk lapisan muskularis, pada vesika urinaria terdiri dari 3 lapis otot yang tersusun secara longitudinal tipis di daerah luar, sirkular tebal di daerah tengah. Sirkular tebal ini dia akan membentuk sphincter interna pada orificium uretra interna. Dan juga lebih di dalam dia membentuk lapisan ototnya tersusun secara longitudinal tipis. Untuk daerah adventitia tersusun atas jaringan ikat padat, kolagen dan juga elastis. Ini kita lihat, ini adalah epitelnya dari urinaria bladder atau vesika urinaria yang disusun oleh epitel transisional. Ini adalah lamina proprianya. Ini adalah muskularisnya, terdiri atas otot. Yang ada yang melintang, ada yang longitudinal, sirkular. Kemudian kalau kita lihat perbedaan gambar antara B dan C. Jadi kita lihat ini adalah epitelnya pada urinaria bladder atau vesika urinaria, dia berlipat-lipat. Apabila vesika urinaria penuh, dia akan tegang. Sehingga yang epitel sebelumnya tinggi, karena dia penuh, dia akan terlihat lebih datar atau lebih pipih. Sedangkan kalau yang B, itu pada keadaan vesika urinaria kosong. Sedangkan untuk yang C, dalam keadaan vesika urinaria penuh. Jadi kalau dilihat yang membedakan adalah bentuk dari epitelnya. Sedangkan untuk struktur yang lain itu sama. Oke. Kita lanjut, setelah dari vesika urinaria, maka akan melanjutkan ke daerah uretra. Kita akan bahas perbedaan antara uretra pada perempuan dan uretra pada laki-laki. Uretra pada perempuan itu lebih pendek dibandingkan dengan uretra pada laki-laki. Uretra pada perempuan panjangnya 4-5 cm dengan diameter 5-6 mm. Untuk uretra perempuan, mukosanya terdiri dari transitional epithelium apabila dia dekat dengan vesika urinaria, dan mukosanya akan berubah menjadi stratified squamous non-keratinized epithelium pada daerah yang mendekati dengan vagina. Untuk lamina proprianya, dia memiliki kelenjar Litters yang mengeluarkan mukus yang jernih. Sama fungsinya adalah sebagai lumbrikan. Untuk daerah muskularis, terdiri dari 2 lapisan otot polos yang tersusun pada bagian dalam secara longitudinal dan pada bagian luar tersusun secara sirkular. Uretra yang menembus perineum, dia akan membentuk sphincter otot skeletal. Itu akan menjadi otot sphincter eksternal. Jadi uretra tersebut pada wanita dia akan menembus perineum dan akan membentuk sphincter otot skelet yang membentuk sphincter eksternal.
pada wanita. Untuk uretra pada laki-laki dia lebih panjang. Jadi panjangnya 15-20 cm. Kalau uretra pada laki-laki dia dibagi menjadi beberapa daerah atau beberapa bagian. Yang pertama kita bahas adalah uretra pars prostatica. Dia memiliki panjang 3-4 cm dan di sana pada uretra pars prostatica kita menemukan kelenjar prostat. Untuk mukosanya terdiri dari epitel transisional. Di uretra pars prostatica dia akan menampung ductus kecil dari prostat, kemudian utriculus prostatica dan sepasang ductus ejaculatorius. Ini adalah ductus-ductus kecil yang ada pada uretra pars prostatica. Jadi aliran dari ductus dari prostat, utriculus prostatica dan ductus ejaculatorius dia akan menuju ke uretra pars prostatica. Selanjutnya adalah uretra pars membranacea. Panjangnya sekitar 1-2 cm. Dia melewati membran perianal yang merupakan diafragma urogenita. Mukosanya sudah berubah menjadi stratified columnar epithelium dan diselingi oleh pseudostratified columnar epithelium. Jadi di sini perubahan dari daerah pada uretra juga menyebabkan perubahan dari mukosanya tergantung dari fungsi uretra pada bagian tersebut. Semakin ke bawah disebut dengan uretra pars spongiosa atau disebut dengan uretra penil. Ini adalah uretra paling panjang. Panjangnya 15 cm, terletak sepanjang penis. Terletak pada corpus spongiosum, sehingga namanya uretra pars spongiosa. Mukosanya stratified columnar epithelium dan diselingi oleh pseudostratified columnar epithelium. Pada daerah ini terdapat navicular fossa yang terdiri dari atau tersusun oleh stratified squamous non-keratinized epithelium. Kemudian ada yang terakhir adalah lamina propria. Jadi setiap bagian dari uretra tersebut, baik uretra pars prostatica, pars membranacea, maupun pars spongiosa, lamina proprianya terdiri dari jaringan ikat longgar fibroelastis dengan vaskularisasi yang banyak dan terdapat juga kelenjar Litter sama seperti pada uretra perempuan yang berperan sebagai lumbrikan. Demikian kuliah keempat. Semoga kuliah ini dapat membantu adik-adik dalam memahami struktur mikroskopis dari calyx minor, kemudian ureter, fisika urinaria, dan ureter. Semua materi saya ambil di buku Gardner dan beberapa ada di John Guerra. Ini hanya sebagian kecil saja, semoga bisa membantu untuk lebih banyak memahami materi histologi. Selamat belajar, semoga semua sehat. Terima kasih.